Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Lalu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 8. Sebelumnya saya sudah berikan materi seperti ini ya. Semoga sudah dikerjakan ya. Nah, kemarin ada tugas tuh untuk memberikan romaji artinya. Nah, untuk sekarang ini mari kita bahas satu persatu, kira-kira bab 8 ini membahas soal apa. Oke, mari kita mulai. Nah, ini adalah bab 8, versi sudah ada romajinya ya. Jadi terlihat sangat berbeda. Jadi di pola bab 8 ini, ada dua pola kalimat yang sudah sensei sederhanakan. Untuk lebih jelasnya, kata tunjuknya kayak koko, soko, dan asoko itu minasan bisa lihat langsung di buku paket pada bab 8. Jadi yang pertama ada koko, soko, dan asoko. Kita akan mulai dulu dengan yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai, jadi dalam untuk kata tunjuk kata benda, saya ambil contoh ya, ada koko, soko, dan asoko. Nah, koko ini digunakan untuk menunjukkan kata benda yang dekat dengan pembicara, lalu jauh dari lawan. Jadi kita ambil contoh kata tunjuk bendanya, itu ada 3, ada koko, soko, dan asoko. Untuk koko itu adalah untuk menunjukkan. Lalu selanjutnya ini ada soko. Soko ini adalah kebalikan dari kata koko. Jadi koko itu dia adalah dekat dengan pembicara. Jadi koko itu untuk menunjukkan benda yang dekat. Kalau yang koko itu kan dekat dengan pembicara, jauh dari lawan. Kalau soko intinya dekat dengan lawan, lalu jauh dari pembicara. Dan yang terakhir ada asoko ya. Asoko itu intinya jauh dari keduanya. Jadi koko dekat dengan pembicara, soko dekat dengan lawan, jauh dari pembicara, dan asoko adalah untuk menunjukkan benda yang jauh dari pembicara maupun lawan bicaranya. Nah, untuk lebih jelasnya, minasan bisa melihat pada buku paket bab 8 kata tunjuk apa saja yang ada dalam bahasa Jepang. Baik, kita kembali ke pola kalimatnya. Di sini ada yang pertama, yakni pola kalimat untuk menunjukkan tempat. Nah, rumusannya yang pertama itu ada koko, soko, asoko, ditambah wa ya, dan juga ditambah kata benda. Kata bendanya berupa tempat dan ditutup dengan kata des. Nah, koko, soko, asoko ini pilihan ya. Kata tunjuk yang mau minasan gunakan apa? Pilih dari ketiga kata tunjuk ini. Mau koko, soko, atau asoko. Setelah dipilih, misalkan saya mau ambil asoko yang jauh dari pembicara dan juga lawan bicaranya. Setelah didapat asoko, ditambahin wa, lalu ditambah kata bendanya berupa tempatnya dan ditutup dengan des. Nah, itu adalah rumusan untuk menunjukkan tempat dalam bahasa Jepang. Di sini ada contoh percakapan antara Suneo dengan Nobita. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Di sini ada koko wa nan desu ka? Koko ya, sesuai ya kata tunjuknya koko. Lalu rumusan yang kedua ada partikel wa. Yang ketiga ada nan desu ka, kata tanya. Nah, kata tanyanya ada nan desu ka. Di sini Suneo jadinya bilang koko wa nan desu ka? Koko itu artinya di sini ya. Koko di sini, soko di situ, dan asoko artinya di sana. Jadi koko wa nan desu ka? Nan
nan di sini artinya adalah apa? Jadi, kalau mau menerjemahkan dalam bahasa Jepang, urutan yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari dulu partikel wa-nya. Nah, ini adalah partikel wa-nya ya. Nah, setelah ketemu partikel wa, maka urutan yang pertama kali harus diterjemahkan adalah kata yang berada di paling depan partikel wa, yakni koko. Berarti dia adalah urutan yang pertama. Lalu urutan yang kedua adalah lari ke belakang, kata tanyanya ya. Jadi, koko wa nan desu ka artinya adalah di sini atau di sini apa? Jadi si Suneo itu nanya kalau di sini tuh ruangan apa mungkin ya lebih tepatnya. Lalu Nobita ini menjawab Tosho Shitsu desu. Jadi depannya kata benda berupa tempat dan ditutup dengan des. Tosho Shitsu, ada yang tahu Tosho Shitsu? Nah, di sini ada Tosho Shitsu desu. Nah, Tosho Shitsu itu artinya ruang apa? Perpustakaan. Nah, jadi kita mulai dari awal ya. Suneo nanya, di sini ruangan apa atau di sini apa? Lalu Nobita menjawab, di sini adalah ruangan perpustakaan. Seperti itu ya. Sudah terbayang ya situasi sikonnya seperti apa? Lalu untuk pola kalimat yang ketiga, yakni Suneo bertanya kembali. Toire wa doko desu ka? Nah, toire itu artinya ada toilet. Doko desu ka? Doko desu ka? Di sini kata kuncinya ya ditandai, artinya adalah di mana. Nah, toire wa doko desu ka? Kita sudah ketemu kata kuncinya, yakni kata doko desu ka, artinya di mana. Toire wa doko desu ka? Seperti biasa, yang pertama kita cari dulu partikel wa-nya, lalu urutan yang pertama kali terjemahkan adalah kata yang ada di depan partikel wa, yakni toire. Toire ini yang urutan pertama. Yang kedua adalah kata tanyanya lari ke belakang. Doko desu ka? Jadi toire wa doko desu ka? Toilet ada di mana? Seperti itu. Lalu yang terakhir Nobita menjawab asoko desu. Asoko desu itu asoko artinya adalah di sana. Di sana. Ya, jadi menunjukkan kalau di sananya itu toiletnya itu adalah jauh dari Suneo dan juga Nobita karena menggunakan kata tunjuk asoko yang berarti kata bendanya itu adalah jauh dari pembicara dan juga dari lawan bicara. Jadi saya ulang ya. Pola kalimat yang pertama untuk menunjukkan kata tempat dalam bahasa Jepang itu rumusannya adalah koko, soko, asoko, kata tunjuknya. Setelah selesai yaitu gunakan partikel wa, kata benda berupa tempat dan ditutup dengan des. Nah, jadi yang pertama Suneo ini bertanya, koko wa nan desu ka? Artinya di sini itu apa? Sepertinya kebayangnya mungkin si Suneo ini lagi datang ke sekolahnya Nobita atau memang Suneo ini anak baru ya. Jadi si Suneo itu nanya ke Nobita, di sini itu apa? Lalu Nobita menjawab, Tosho Shitsu desu. Artinya di sini adalah perpustakaan. Lalu kembali bertanyalah si Suneo, toire wa doko desu ka? Di sini kata kuncinya adalah doko desu ka, artinya di mana. Jadi toire wa doko desu ka artinya toilet ada di mana? Nobita menjawab di sana. Asoko desu. Jadi koko, soko, asoko. Koko itu artinya di sini, soko itu di sana. Yang dekat dengan lawan jauh dari pembicara dan juga asoko artinya di sana, tapi dia menunjukkan kalau bendanya ini jauh dari pembicara dan juga lawan bicaranya. Seperti itu. Oke. Lalu lari ke pola kalimat yang kedua. Rumusannya yakni ada kata benda berupa tempat yang A ini ditambah partikel wa ditambah kata tunjuknya antara koko, soko, dan asoko dan diakhiri dengan des. Contohnya ada kata tempatnya. Tempatnya berupa kyoshitsu tambah partikel wa. Kata tunjuk yang digunakan adalah koko dan ditutup dengan des. Jadi kyoshitsu wa koko desu. Kyoshitsu wa koko desu. Nah, cari dulu partikel wa-nya ya. Setelah ketemu partikel wa, berarti urutan yang diterjemahkan adalah
kata yang ada di depan partikel wa, yakni kyoshitsu yang pertama. Jadi kyoshitsu artinya kelas, kelas koko desu. Di sini. Ada di sini. Seperti itu. Kelas di sini. Kelasnya itu ada di sini. Ya. Jadi menunjukkan tempat juga. Seperti itu. Jadi rumusannya tempat ditambah partikel wa, kata tunjuknya, dan ditutup dengan des. Cukup paham ya? Kalau belum paham, silahkan di-keep dulu pertanyaannya dan bisa diajukan pada sesi pertemuan Zoom berikutnya. Nah, pola kalimat kedua bagian B, yakni rumusannya adalah kata benda 1 ditambah wa, ditambah kata benda 2, ditambah no, dan letaknya ditutup dengan des. Nah, untuk tahu letaknya depan, belakang, kanan, kiri, ue, mae, itu bisa dilihat di kumpulan kosakata yang ada pada bab 8. Nah, kita ambil contoh yang pertama, ada tosho shitsu wa shokuin shitsu no tonari desu. Nah, kata benda yang pertamanya yaitu tosho shitsu. Kata benda yang keduanya ada shokuin shitsu. Lalu ditambah partikel no, ditambah letaknya di mana? Letaknya adalah tonari dan ditutup dengan des. Oke, jadi minasang untuk bab 8 ini dia menyatakan kata tunjuk tempat dalam bahasa Jepang berserta dengan letaknya. Seperti yang tadi sensei sudah bilang, ada 3 contoh kata tunjuknya, yakni koko, soko, dan asoko. Perbedaannya kalau koko itu artinya di sini untuk menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara dan jauh dari lawan bicaranya. Sedangkan asoko artinya sama dengan asoko, dia artinya di sana. Bedanya, kalau yang soko ini untuk menunjukkan benda yang dekat dengan lawan dan jauh dari pembicara. Sedangkan asoko sama-sama artinya di sana, yakni untuk menunjukkan benda yang jauh dari keduanya, baik dari pembicara dan juga lawan bicaranya. Nah, bab 8 sudah saya sederhanakan menjadi 2 pola kalimat, yakni untuk menunjukkan tempat. Yang pertama rumusannya yakni kata tunjuknya berupa koko, soko, dan asoko ditambah partikel wa, ditambah kata benda berupa tempat dan ditutup dengan des. Lalu yang kedua, 2A, rumusannya ada kata benda berupa tempat, ditambah partikel wa, ditambah koko, soko, asoko, kata tunjuknya, dan ditutup dengan des. Dan yang terakhir ada kata benda 1 berupa tempat, ditambah dengan partikel wa, lalu ditambah kata benda 2 berupa tempat kembali, ditambah partikel no, dan juga letak, dan ditutup dengan des. Oke minasang, kalau sekiranya masih ada yang masih ingin ditanyakan, belum paham, bisa di-keep pertanyaannya dan diajukan pada pertemuan Zoom selanjutnya. Oke, terima kasih. Minasang, kyo wa hontou ni arigatou ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.